Ya pemirsa, inilah segmen Hot News dengan berita-berita terpopuler di situs cnbcindonesia.com dan kini kita ke informasi yang pertama, ini terkait New York yang siaga kebakaran. Ya pemirsa, pemerintah New York, Amerika Serikat mengumumkan keadaan darurat akibat kebakaran hebat semak belukar di Long Island. Gubernur Kathy Hochul menegaskan api bergerak cepat akibat angin kencang mendorong evakuasi pangkalan militer serta penutupan jalan raya. Rumah-rumah pabrik kimia dan gudang perusahaan Amazon juga terancam. Hochul menyatakan keselamatan publik adalah prioritas utama dan evakuasi lebih lanjut akan terus dilakukan. Pejabat menyampaikan 3 dari 4 titik kebakaran telah terkendali. Di West Hampton, api sudah berhasil dikendalikan hingga 50%. Meski demikian, 2 bangunan komersial terbakar sebagian. Petugas pemadam kebakaran juga turut terluka dengan seorang anggota harus dirawat karena luka bakar di wajah. Kepala Eksekutif Suffolk County, Ed Romaine, menyebut angin kencang menjadi kendala terbesar dalam proses pemadaman. Hingga kini, pemerintah belum memberikan perkiraan total luas api. Namun data satelit dari Sistem Informasi Kebakaran NASA menunjukkan api dan asap membentang sepanjang 3 km di sepanjang Sunrise Highway. Ya, informasi hot news selanjutnya masih dari negeri Paman Sam di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara soal negaranya yang disebut-sebut akan mengalami resesi di tahun ini. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengaku tidak ingin memprediksi hal tersebut, melainkan ia menyebut ekonomi Amerika Serikat hanya sedang dalam masa transisi. Trump mengatakan pemerintahannya tengah membawa kembali kekayaan ke Amerika, namun proses ini memerlukan waktu. Sebaliknya, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Halutnick mengatakan dengan gamblang menjawab pertanyaan apakah Amerika Serikat akan menghadapi resesi ekonomi. Kebijakan tarif Trump yang menargetkan Kanada, Meksiko, China, dan negara lain memicu gejolak di pasar keuangan Amerika Serikat. Indeks S&P turun 3,1%, Nasdaq anjlok 3,5% dan Dow Jones kehilangan 2,4% maksud kami di pekan lalu. Kepercayaan konsumen juga melemah akibat inflasi dan ancaman harga lebih tinggi dari tarif. Para ekonom meningkatkan prediksi peluang resesi Amerika Serikat dalam 12 bulan ke depan. Goldman Sachs bahkan menaikkan proyeksi dari 15% menjadi 20%. Sementara Morgan Stanley memproyeksikan pertumbuhan lebih lambat di tahun ini. Ya pemirsa, masih dari mancanegara, ya ini terkait perang di Suriah, ribuan tewas dalam 4 hari. Ya, perang saudara kembali mengguncang Suriah. Konflik yang melibatkan pasukan pemerintah dan milisi pendukung mantan Presiden Bashar al-Assad telah menewaskan lebih dari 1.400 orang dalam 4 hari terakhir. Perang baru kembali meletus di Suriah, bentrokan antara pasukan pemerintah dan milisi pro-Assad menelan korban jiwa hingga 1.454 orang dalam waktu singkat. Menurut Observatorium Suriah untuk HAM, 973 warga sipil menjadi korban akibat serangan pasukan keamanan dan kelompok sekutunya. Sementara 231 personel keamanan dan 250 militan juga tewas dalam pertempuran ini. Bentrokan bermula dari ketegangan di wilayah Mediterania yang berpenduduk mayoritas Alawid, tempat asal keluarga Assad, dan konflik semakin besar setelah serangan terhadap warga sipil dan aksi balasan dari pasukan pemerintah. Komunitas internasional bereaksi keras terhadap eskalasi konflik ini. Kepala HAM PBB Volker Turk menyerukan agar kekerasan segera dihentikan. Sementara Liga Arab, Amerika Serikat, dan Inggris juga mengecam insiden berdarah ini. Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Shara, menyatakan akan bertanggung jawab atas tragedi ini dan menjanjikan investigasi menyeluruh. Dalam pidatonya di Damaskus, Shara menegaskan akan menindak tegas siapapun yang melampaui kewenangan negara dan terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil. قد أعلنا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر والتحقيق في أحداث الساحل وتقديم المتورطين إلى العدالة وكشف الحقائق أمام الشعب السوري ليعلم الجميع من المسؤول عن هذه الفتن والمخططات. كما سنعلن عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya, yakni terkait ada kabar buruk bagi Atta Halilintar hingga Ria Ricis. Pasalnya, industri yang membesarkan nama para influencer tersebut dinilai semakin sesak dan memunculkan persaingan sengit untuk mendapat cuan.
Laporan The Wall Street Journal menyebut platform kini tidak seroyal dulu dalam memberikan komisi. Brand besar juga semakin selektif dalam memilih influencer untuk bekerja sama. Tidak hanya itu, ancaman pemblokiran TikTok di Amerika Serikat juga semakin membuat influencer was-was. Pendapatan dari platform semakin kecil dan TikTok kini mensyaratkan minimal 10.000 follower dan 100.000 view dalam sebulan agar bisa dimonetisasi. Sementara YouTube Shorts hanya membagikan 45% pendapatan iklan bagi kreator yang punya minimal 1.000 subscriber dan 10 juta view dalam 90 hari. Di sisi lain, menurut laporan Goldman Sachs, sekitar 50 juta orang mengandalkan pendapatan dari industri ini. Namun semakin banyak yang masuk, makin kecil pula porsi pendapatan yang bisa dibagi-bagi. Data Newrich menunjukkan 48% influencer hanya mendapat kurang dari 245 juta rupiah per tahun, sementara hanya 14% yang bisa meraup di atas 1,6 miliar rupiah. Para kreator mengaku pekerjaan ini jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Mulai dari perencanaan konten, produksi, editing, hingga interaksi dengan penggemar. Di tengah inflasi dan ekonomi yang tidak menentu, mereka harus mencari cara lain agar tetap bisa bertahan.